Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Afiani Purwaning Tias dengan NIM 2017102176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh individu dan kelompok referensi pada perilaku konsumen. Sebelum masuk ke materi, kita alangkah lebih baiknya tahu dulu perbedaan antara individu dan kelompok tersebut. Individu merupakan kesatuan terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia secara keseluruhan. Sedangkan kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih apabila memenuhi kualifikasi. Kemudian, apakah terdapat pengaruh dari individu dan kelompok referensi pada perilaku konsumen? Pengertian dari pengaruh individu tersebut adalah salah satu faktor yang menjadi acuan seorang konsumen dalam melakukan kegiatan pembelian. Masing-masing individu memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Namun, individu juga dapat mempengaruhi individu lainnya dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Individu dapat mempengaruhi konsumen. Berikut ada 5 faktor. Yang pertama yaitu karena sumber daya konsumen, yaitu dalam pengambilan keputusan, konsumen mempunyai 3 sumber daya, diantaranya waktu, uang, dan perhatian. Kemudian yang kedua, motivasi dan keterlibatan. Motivasi di sini sebagai motor yang menggerakkan konsumen serta membangkitkan dan mengarahkan perilaku konsumen pada arah dan tujuan tertentu. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil atau proses yang didapat melalui proses pembelajaran serta proses dalam memahami informasi yang sudah tersimpan dalam benak konsumen. Kemudian yang keempat yaitu sikap, merupakan suatu evaluasi yang bersifat menyeluruh yang memungkinkan seseorang memberikan respon yang bersifat menguntungkan dan yang tidak menguntungkan terhadap sesuatu hal. Sikap konsumen berkaitan dengan sikap positif dan negatif terhadap merek produk tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Kepribadian ini dikaitkan dengan citra sebuah merek, di mana produk juga mempunyai kepribadian sebuah merek. Kepribadian yang dimaksud di sini yaitu keberanian, kelembutan, kejantanan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengertian pengaruh kelompok referensi. Menurut Schiffman dan Kano, kelompok referensi merupakan kelompok yang dianggap sebagai kerangka rujukan bagi para individu dalam pengambilan keputusan pembelian atau konsumsi mereka. Kelompok ini dibagi menjadi 2 menurut Sumarwan. Yang pertama yaitu kelompok formal dan informal, kemudian yang kedua kelompok aspirasi dan asosiasi. Untuk kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaannya terdaftar secara resmi. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dan resmi serta sifat keanggotaannya itu tidak tercatat. Yang kedua yaitu kelompok aspirasi dan asosiasi. Kelompok aspirasi adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok acuan. Sedangkan kelompok disasosiasi merupakan kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok acuannya. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kelompok referensi. Di sini ada 3 pengaruh yang diakibatkan dari kelompok referensi tersebut. Yang pertama itu ada informal, yang kedua utilitarian, yang ketiga pengaruh ekspresi. Untuk informal itu memberikan informasi yang berguna kepada konsumen baik secara verbal maupun demonstrasi. Informasi yang diberikan baik secara sengaja, tidak sengaja, dan bagaimana informasi dapat dipindahkan ke konsumen. Kemudian yang kedua yaitu ada utilitarian, yaitu kelompok referensi yang memiliki kontrol atas imbalan atau hukuman yang penting. Konsumen biasanya dapat menyesuaikan diri dengan keinginan grup referensi. Yang ketiga yaitu yang terakhir, pengaruh ekspresi, yaitu nilai yang mencerminkan makna yang diinginkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.